Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, NPM 2019-145-00393 dari kelas S6G. Di sini saya akan menerangkan tentang seminar proposal tentang analisis kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Yang pertama, latar belakang. Kebutuhan akan dana bagi seseorang merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, biaya renovasi rumah, biaya kebutuhan hidup, dan maupun untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dalam hal bisnis. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana tersebut, saat ini terdapat lembaga pembiayaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biaya multiguna tersebut dengan menawarkan prosedur yang lebih mudah, cepat, dan aman. Salah satu cabang yaitu Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina Cibubur, Jakarta Timur. Kemudahan serta fleksibilitas dalam pengajuan dana pembiayaan multiguna kepada masyarakat yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan non-bank menyebabkan persaingan antar perusahaan pembiayaan semakin ketat. Di kota DKI Jakarta terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang menjadi pesaing Koperasi Anugerah Mandiri seperti PT BFI Finance, Adira Finance, Busan Auto Finance, FIF Finance, Auto Finance, Credit Plus, DJ Finance, Koperasi Aman Sejahtera, CCM Finance, SIS, Koperasi Anugerah Mega Mandiri, Koperasi Karya Bersama, Kresna Finance, dan lain-lain. Setiap perusahaan tersebut menawarkan proses pembiayaan multiguna yang cepat, bunga yang kompetitif, serta angsuran yang murah agar dapat menarik konsumen. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan pada Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina, di antaranya kurang maksimalnya dalam melakukan pelayanan konsumen, kurang optimalnya ketetapan waktu yang diberikan, banyak muncul pesaing baru yang menawarkan jasa pembiayaan. Terdapat beberapa hal dalam kepuasan konsumen, di antaranya terlihat dari bukti fisik tangible, keandalan reliability, daya tanggap responsif, kepastian asuransi, dan empati. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Koperasi Anugerah Mandiri. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana kepuasan konsumen berdasarkan empati karyawan Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina. Yang kedua, bagaimana kepuasan konsumen berdasarkan bukti langsung fasilitas perusahaan Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina. Yang ketiga, bagaimana kepuasan konsumen berdasarkan keandalan dalam pelayanan Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina. Yang keempat, bagaimana kepuasan konsumen berdasarkan jaminan terhadap transaksi dan keamanan konsumen Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina. Dan yang kelima, bagaimana kepuasan konsumen berdasarkan daya tanggap karyawan Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina. Selanjutnya, batasan masalah. Banyaknya faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, namun dalam penelitian ini penulis hanya membatasi hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan konsumen pada Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah, yaitu apakah ada pengaruh kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina. Tujuan penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kepuasan konsumen pada Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina. Kegunaan penelitian. Yang pertama, dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya tentang analisis kepuasan nasabah pada Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina. Yang kedua, dari segi praktis. Yang pertama, bagi Koperasi Anugerah Mandiri, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan. Yang kedua, bagi konsumen Koperasi Anugerah Mandiri,
Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan aspirasi tentang kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan yang didapatkan bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan kepuasan pelanggan dari kualitas pelayanan. Landasan teori. Yang pertama, kepuasan konsumen. Pengertian kepuasan konsumen. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja, hasil produk atau jasa yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan amat puas atau senang. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan, terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama itu kualitas produk, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga emosional, yang keempat harga, yang kelima biaya. Yang ketiga, metode pengukuran kepuasan konsumen. Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk memantau kepuasan konsumen. Yang pertama itu sistem keluhan dan saran, yang kedua ghost shopping, yang ketiga lost customer analysis, yang keempat survei keluhan dan saran. Keempat, pencapaian kepuasan konsumen melalui kualitas pelayanan. Pencapaian kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan pelanggan. Yang kedua, perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi dalam perbaikan proses pelayanan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan. Yang keempat, mengembangkan dan menerapkan partnership akuntabel, proaktif, dan partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Perusahaan menghubungi pelanggan setelah proses pelayanan terjadi untuk mengetahui kepuasan dan harapan pelanggan akuntabel. Yang kelima, indikator kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan harapannya. Adapun dimensi yang menjadi alat ukur atau indikator kepuasan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti langsung, tangibles. Yang kedua, keandalan, reliability. Yang ketiga, ketanggapan, responsif. Yang keempat, jaminan dan kepastian, asuransi. Yang kelima, empati. Selanjutnya, kerangka konseptual. Yang pertama itu tangibles, adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi konsumen dalam hal tersebut merupakan hal yang konkret. Yang kedua, reliability, adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi konsumen. Yang ketiga, responsif, adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, asuransi, berkaitan dengan kepastian, tepatnya kepastian yang didapatkan konsumen. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, adanya keluhan pada proses kepuasan konsumen pada Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina dalam proses pembiayaan. Yang kedua, adanya ketidaknyamanan konsumen pada Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina. Yang ketiga, adanya perasaan yang tidak empati dalam kepuasan konsumen pada Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina. Metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dilakukan untuk mendeskriptifkan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasi. Yang kedua, definisi operasional variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah analisis kepuasan Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina tentang kepuasan konsumen, artinya kinerja yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen.
Yang ketiga itu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya itu dilakukan di Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina di Komplek PTB Cibubur. Yang kedua, waktu penelitiannya. Waktu penelitiannya ini dilakukan pada bulan Maret 2022 hingga Juni 2022. Jadi pengajuan judulnya itu di Maret minggu awal, riset awalnya itu di Maret minggu kedua dan ketiga, pembuatan proposalnya itu Maret minggu keempat sampai April minggu ketiga, dan pengumpulan datanya itu April minggu keempat sampai Juni minggu kedua. Yang keempat itu populasi dan sampel. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini seluruh konsumen yang datang pada Koperasi Anugerah Mandiri Cabang Arundina, baik konsumen dan calon konsumen yang jumlahnya tidak diketahui. Yang kedua itu sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode non-probability sampling, yaitu sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, maka dari itu jumlah penarikan sampel dapat ditentukan dengan metode ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.